Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Joko Motor Channel akan menyajikan sepeda motor ini Vario 125 yang LED, yang rating pisah di sini. Di sini Mas Hasan menghendaki motor ini tarikannya agak berat di awalnya, karena mungkin tanjakan atau ada semacam naik jalan yang agak bukit. Mas Hasan menghendaki untuk awalnya enteng gitu. Coba kita starter. Kalau begini, ditarik begini, tidak begitu kelihatan. Namun pada saat kita tanjakan atau ditanjakan gombel atau ditanjakan tanah putih, kita akan kelihatan. Coba kita akan membuka, melihat. Kalau kita pakai roller spin, coba lihat Mas Damar. Nah, kalau kita memakai roller spin, itu awalnya tetap kita akan lebih enteng. Karena apa? Karena di sana itu roller spin agak enteng gitu, Mas Damar ya. Ya, betul. Agak enteng, jadi tarikan awalnya itu agak enteng gitu. Jadi intinya itu kalau dalam motor manual itu gil depannya dikecilkan begitu. Jadi secara logika itu akan lebih enteng. Tapi kita jangan berharap untuk atasnya akan lebih bagus. Nah, karena Mas Hasan tidak menghendaki atasnya bagus, yang menghendaki bawahnya yang bagus, kita akan pasang sesuai kehendak dari Mas Hasan. Baiklah teman-teman yang berbahagia, ini kita akan melepas semuanya, depan maupun belakang, tetapi yang belakang hanya sifatnya untuk melepas saja, supaya pemasangan dari paybel nantinya akan lebih mudah. Coba kita lihat cara melepasnya. Agak enteng itu, kayaknya kurang kencang gitu ya Mas Damar. Jadi nanti kalau pemasangannya kita itu diusahakan akan lebih kencang gitu, akan lebih mantap gitu. Coba kita perhatikan. Perlu diketahui bahwa untuk Vario 125 yang LED itu walaupun rating pisah ataupun yang belum, itu coba kita dibalik posisinya dibalik. Ini ada sealnya begini, ada sealnya di sini. Kalau yang LED itu ada sealnya, tapi kalau yang tidak LED tidak ada sealnya begitu. Baiklah teman-teman yang berbahagia, kita akan mencoba memasang roller spin pada motor Vario 125 yang rating pisah tersebut. Sebetulnya itu kita dalam mengupgrade secara kecil-kecilan itu sesuai kehendak daripada pelanggan. Kalau kita mengarahkan jarang. Karena apa? Takutnya yang diarahkan juga tidak mau, kecuali dia minta saran. Nah itu lain lagi. Kalau ini mungkin sudah dijalankan pada hari-hari sebelumnya, tetapi hari ini baru kita laksanakan. Oke lah baiklah teman-teman yang berbahagia, kali ini untuk rollernya spin, kita tetap memakai yang original. Jangan sekali-kali kalian untuk memakai merek yang tidak original. Kalau mungkin ada yang tidak original tetapi yang bermerek import biasanya ada. Tapi jangan merek yang istilahnya Jawanya encek-encek gitu, jangan. Atau ada yang bilang apa itu biasa lah, KW yang berapa. Coba kita perhatikan untuk cara pemasangannya. Kita lihat itu digerakkan enteng apa tidak. Nanti kalau kita digerakkan tidak enteng, itu akan timbul masalah juga kemudian hari. Enteng ya? Oke. Coba kalian perhatikan, kalau di situ akan seret, itu nanti akan timbul masalah.
kita mengendaki tanjakannya enteng, tetapi malah tidak bisa lari motor itu. Ah, begitu ya Mas Damar? Iya. Oke. Jadi Pak, perlu kalian perhatikan bahwa bagi teman-teman yang masih mencoba itu perlu perhatikan. Kalau roller depan enteng, itu tanjakannya akan enteng. Tapi kalian jangan berharap nanti atasnya akan enak. Nanti kalau jenengan misalnya di datar, itu temennya bisa lari 90, kamu lari aja 85, itu risiko. Oke? Baiklah teman-teman yang berbahagia, yang dikendaki Mas Hasan sudah tadi dikembangkan di awal, itu untuk tanjakannya enteng gitu. Jadi lebih enak gitu loh. Temennya masih di bawah, dia sudah di atas gitu. Mungkin kalau yang ditarikan yang jauh atau panjang, saya malas kencang-kencang, bisa juga itu. Nah, intinya awalnya enak gitu. Untuk pemasangan lainnya, untuk slider itu bahasa ada yang bilang apa ya, slip ya. Slider itu masih bagus, kondisinya juga ini masih bagus. Jangan lupa jangan sampai kena pasnya dibersihkan. Untuk di roller, nah dibersihkan, harus bersih. Oke, kita pasang kembali untuk jangan banyak-banyak dilapis lagi, nanti akan mengotori. Oke. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk pemasangan quadbell atau freebell itu lebih sempurna untuk setelah dipasang dulu depan. Jangan lupa, jangan sampai terbalik. Oke. Nah, kita pasang akan lebih menekan ke dalam. Jangan lupa ringnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini tidak ada giginya gitu Mas Damar, karena di sini ada engkolnya begitu. Kalau yang Vario 125 yang sebelumnya itu pakai engkol gitu. Kalau yang belum penting pisah ya. Kalau yang tidak ada engkolnya begini, cirinya begini. Ini nggak ada engkolnya di sini. Ini tidak ada giginya. Nah, ini tidak ada giginya. Nah, bagi pemula atau teman-teman yang baru lulus SMK, nanti baru ketahui. Nanti, oh, lo kok ada gigi? Nggak ada giginya lah. Kok tidak sama dengan yang terdahulu? Nah, itu kita bisa melihat yang sesungguhnya. Jadi kalian kalau ingin lihat bisa langsung dilihat di video yang saya sajikan. Kita semprot pakai angin supaya bersih gitu. Di sini masih kelihatan mulus, bersih, tidak ada masalah untuk seal asgardan maupun seal karkas. Karena motor ini masih tergolong baru gitu. 2001. Kalau pemakaiannya Gojek beda lagi ya Mas Ahmad? Ya. Enggak. Ini ada pelanggan yang kita minta. Nah, kita masukkan, oke. Dibersihkan sedikit saja, jangan sampai banyak-banyak. Karena di sini tadi nanti tidak ada lokasi untuk tanjakan, jadi nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Hasan untuk mencobanya. Nanti kalau memang tidak ada perubahan dari yang semula, ya kita tetap berikan penjelasan. Saya kira tetap ada perbedaan. Medannya di sini sangat ramai jalannya, dan untuk tanjakan juga jauh. Di samping jauh juga ramai, begitu ya Mas Ahmad? Iya. Jadi kita akan kesulitan untuk mencobanya. Kalau tanjakannya tidak ekstrim, tidak kelihatan.
Minim tanjakannya tanah putih, sudah saya kemukakan di awal tadi. Itu kalau yang panjang tanjakan Gombel itu. Sudah kencang semua? Oke, baiklah teman-teman, ini sudah terpasang semua, tinggal kita memasang untuk cover CVT. Kita semprot dulu pakai angin. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, jangan lupa kalau kalian suka subscribe, like, dan komen tentunya. Ini pemasangan cover CVT hampir selesai. Untuk pemasangan tidak ada kendala sama sekali, karena saya ulangi lagi sekali lagi, karena motor ini masih tergolong baru. Dan pemakaian hanya dari rumah, mungkin kampus, dari rumah kerjaan gitu. Beda dengan pemakaian yang ada di dalam Gojek lain. Jadi kalau pemakaian Gojek, jangan kita samakan dengan pemakaian yang untuk kantoran atau untuk kuliah, akan beda gitu. Kita melihatnya kalau pemakaian Gojek itu relatif lebih panas dan durasi perjalanannya, jam terbangnya atau jam jalannya lebih lama begitu. Jadi otomatis motor itu akan lebih bermasalah atau masalah akan cepat timbul begitu Mas Amar. Saya punya pelanggan, motornya saya kira baru 50 km, ternyata sudah menjadi 0 lagi, 150 begitu ya Mas Amar, kemarin ya. Aduh, motor ini kilometernya belum banyak sekali sudah masalah timbul, ternyata sudah 0 lagi. Kalau yang punya tidak bercerita, kita tidak tahu. Baiklah teman-teman yang berbahagia, ini sudah selesai. Saya akan mencoba sedikit saja. Ternyata memang jalan gasnya lebih enteng. Akan beda. Baiklah, saya matikan. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Baiklah teman-teman yang berbahagia, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman, saya sebagai manusia biasa tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.